Oke, bentar. Taruh dulu. Nah, kan gini enak. Hai, welcome back to another. Bentar. Hai, welcome back to another video. Nah, di video sebelumnya kan aku jelasin tuh tentang sejarah komunikasi. Nah, di video kali ini aku mau jelasin tentang prinsip komunikasi. Nah, pasti yang nonton video ini penasaran apa aja sih prinsip komunikasi. Langsung aja kita ke penjelasannya. Wait ya. Kesatu. Komunikasi merupakan suatu proses simbolik. Dalam berkomunikasi, manusia menggunakan lambang atau simbol sebagai penyampaian pesan. Dikatakan bahwa manusia adalah animal symbolicum, yang artinya manusia itu membutuhkan yang namanya lambang. Lambang atau simbol ialah sesuatu yang digunakan manusia untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan yang telah dibuat oleh sekelompok manusia. Lambang memiliki sifat seperti tidak beraturan, mana suka, dan senang-menang. Objek apapun dapat dijadikan lambang, baik gerakan tangan, mimik muka, atribut, bunyi, dan kata-kata. Pada dasarnya lambang tidak memiliki makna. Kemudian manusia yang memberikan makna pada lambang tersebut. Contohnya ya, kayak kata piring atau lambang piring. Disepakati oleh orang Indonesia untuk menyebut alat yang digunakan untuk mewadahi sesuatu gitu. Kayak kalau orang Inggris menyebutnya kan plate gitu ya. Kesepakatan orang Inggris menyebutnya plate. Sementara orang Indonesia menyebutnya piring. Contoh lain seperti lampu lalu lintas. Seperti lampu yang warna merah artinya kita harus stop, kuning kita artinya hati-hati, sedangkan hijau gaspol. Ya. Kedua, setiap perilaku berpotensi komunikasi. Manusia akan selalu melakukan komunikasi, tetapi tidak semua perilaku manusia merupakan bentuk komunikasi. Sesuatu dapat dikatakan komunikasi apabila individu memberikan makna pada perilakunya atau perilaku orang lain. Contohnya, apabila seseorang menjaga jarak saat berbicara dengan orang lain, artinya ia merasa kurang nyaman atau mungkin menunjukkan bahwa ia dan lawan katanya tidak mempunyai hubungan yang dekat. Contoh lain, seseorang mengangguk saat dimintai pendapatnya, menandakan ia setuju. Atau ia menggelengkan kepala, itu tandanya dia tidak setuju. Ketiga, komunikasi berdimensi isi dan hubungan. Dimensi isi disandingkan dengan bahasa verbal dan dimensi hubungan disandingkan dengan bahasa non-verbal. Dimensi ini menunjukkan isi atau pesan yang dikomunikasikan. Dimensi hubungan menunjukkan bagaimana pesan disampaikan serta mengisyaratkan hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, serta bagaimana pesan dalam komunikasi tersebut diartikan. Pesan dapat diartikan secara berbeda apabila penyampaian pesan juga berbeda. Contohnya ya, kayak seorang ibu menyuruh anaknya ngerjain tugas dengan raut wajah tersenyum. Nah, kerjain tugasnya ya. Menandakan kalau ibunya tuh memotivasi anaknya atau ya menyuruh dengan bijak lah untuk mengerjakan tugas anaknya itu. Lain cerita kalau ibunya mengatakan hal yang sama dengan raut muka marah. Nah, kerjain tugasnya. Hal itu dapat ditafsirkan kalau sang ibu dalam keadaan marah menyuruh anaknya mengerjakan PR. Keempat, komunikasi berlangsung dalam beragam tingkat kesenjangan. Disadari atau tidak, manusia melakukan komunikasi. Misalnya kita tidak sengaja melihat selama beberapa waktu sepasang sepatu di sebuah toko. Dan penjaga toko yang mengetahui tersebut mengartikan bahwa kita terpana atau tertarik terhadap sepatu tersebut. Komunikasi tidak selalu disengaja, walaupun kita terkadang tidak bermaksud menyampaikan pesan secara sengaja, tetapi sikap dan perilaku kita bisa berpotensi untuk diartikan orang lain sebagai bentuk komunikasi. Kita tidak dapat mengendalikan orang lain untuk menginterpretasikan sikap dan perilaku kita. Ada kalanya kita mengucapkan sesuatu secara tidak sengaja dalam kehidupan sehari-hari, dan sebenarnya ada lebih banyak pesan nonverbal yang diperlihatkan tanpa sengaja. Contohnya itu kita memberi senyum saat berpapasan di jalan dengan orang lain yang kita kenal.
itu merupakan bentuk sapaan tanpa bahasa verbal. Terus bisa juga seperti rapat atau seminar yang betul-betul direncanakan sedemikian rupa. Number 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Penafsiran pesan dapat berubah sesuai dengan konteks ruang atau fisik, waktu, sosial, dan psikologi. Salah satu contohnya ya, ketika kita di kuburan gitu, terus berbicara mengenai topik berbau komedi, terus tertawa terbahak-bahak, merupakan tindakan yang tidak tepat kan. Lain cerita kalau topik tersebut disampaikan ketika kita berkumpul di tempat yang santai seperti di kafe atau rumah. Keenam. Komunikasi meliputi prediksi para peserta komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang terikat oleh aturan. Manusia memperkirakan atau memprediksi efek pesan mereka terhadap orang lain. Manusia memilih cara-cara tertentu agar pesannya diterima atau orang lain merespon pesan yang disampaikan. Contohnya itu saat kita menyapa seseorang, kita tentu mengharapkan orang itu akan menyapa balik. Sombong banget ya kalau nggak disapa balik. Ketujuh. Komunikasi bersifat sistemik. Ada dua sistem dasar yang berperan dalam proses transaksi komunikasi, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal merupakan seluruh sistem nilai yang turut ketika manusia berpartisipasi dalam komunikasi yang telah dicerna selama ia bersosialisasi dalam bermacam lingkungan sosialnya, seperti keluarga, teman dekat, kelompok-kelompok pergaulan, tempat bekerja, dan sebagainya. Sistem internal meliputi unsur-unsur seperti tingkat kecerdasan motif, pengalaman masa lalu, cita-cita, pengetahuan, dan lain-lain yang membentuk seseorang menjadi berbeda dengan manusia lain atau bisa dibilang unik. Sistem eksternal tersusun dari keseluruhan unsur yang ada di lingkungan luar diri seseorang, seperti tata ruang, isyarat fisik, kata-kata yang akan digunakan saat bicara dengan orang lain, temperatur, dan lain-lain. Seluruh unsur tersebut merupakan suatu rangsangan stimulus yang dapat mengenai siapapun yang terlibat dalam komunikasi. Sebagai contohnya, ketika ada orang yang lagi lapar terus dia lagi nonton TV, terus gak sengaja dia lihat iklan makanan, asal orang itu bakal tambah lapar dong. Terus akan tetapi kalau yang nonton orang lagi gak lapar, terus lihat iklan tersebut, gak akan memberi pengaruh apa-apa, gak ada efeknya gitu. Jadi oleh karena itu, komunikasi adalah perpaduan dari sistem internal dan sistem eksternal. Kedelapan. Semakin besar kesamaan latar belakang sosial budaya, komunikasi semakin efektif. Komunikasi dikatakan efektif apabila hasil dari komunikasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak-pihak di dalam komunikasi. Sebagai contohnya, sekumpulan ibu rumah tangga membeli peralatan masak setelah menyaksikan demonstrasi masak oleh penjual alat tersebut. Kesembilan. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Komunikasi dapat bersifat satu arah atau dua arah. Contohnya, pada saat guru menerangkan mata pelajaran tertentu di depan kelas, biasanya dianggap komunikasi satu arah. Akan tetapi, para siswa sebenarnya dapat menjadi komunikator. Siswa baik secara sadar atau tidak menunjukkan mimik muka tanda mengerti atau belum mengerti penjelasan guru. Apabila guru menangkap makna mimik tersebut, maka komunikasi dua arah terjadi. Ke-10. Komunikasi bersifat dinamis, sinambung, dan transaksional. Komunikasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan atau kontinu. Komunikasi sebagai suatu proses yang dinamis dan transaksional dimaknai bahwa orang-orang yang berkomunikasi mengalami perubahan secara fisik maupun mental. Contohnya, si A bercerita kepada B, si B cerita kepada si C, dan begitu seterusnya. Ke-11. Komunikasi bersifat irreversibel. Saat kita menyampaikan pesan kepada orang lain, maka kita tidak dapat mengontrol penyebaran informasi dan efek pesan tersebut kepada para khalayak. Itu merupakan maksud dari komunikasi yang bersifat irreversibel. Apabila kita mengatakan sesuatu yang kurang berkenan bagi lawan bicara kita mungkin dimaafkan atas apa yang telah diucapkan. Tetapi itu tidak berarti lawan bicara kita akan bersikap normal kembali atau melupakan apa yang terjadi. Sifat komunikasi yang irreversibel berkaitan dengan komunikasi sebagai suatu proses yang dinamis. Pembelajaran yang dapat diambil dari prinsip ini adalah
Sebaiknya kita berhati-hati dalam menyampaikan pesan kepada orang lain, sebab kita tidak dapat menghapuskan efek pesan yang telah sampai ke orang lain walaupun kita meralatnya. Sebagai contoh, pada komunikasi massa, saat penyiar menyampaikan berita yang salah dan berdampak pencemaran nama baik salah satu pihak, maka bukan hal yang mudah untuk memulihkan nama baik pihak tersebut. Ke-12. Komunikasi hanya salah satu cara dalam menyelesaikan pesan. Terdapat banyak masalah atau konflik sebagai akibat dari kesalahan komunikasi. Komunikasi bukan cara yang mutlak untuk menyelesaikan permasalahan. Ada hal-hal yang turut andil dalam terselesainya suatu masalah. Contohnya, konflik antar etnis yang kerap terjadi di Indonesia. Bukan semata-mata disebabkan komunikasi yang tidak baik. Pemahaman serta kemauan untuk menerima orang yang berlain etnis dengan kita merupakan hal dasar yang harus dimiliki setiap orang. Tanpa hal tersebut, komunikasi hanya proses yang sia-sia. Dan penjelasan tentang prinsip-prinsip komunikasi. Semoga kalian udah paham ya tentang prinsip komunikasi. So, thank you for being you. XOXO.